So, hi guys, this is me, Fujan Syahar tadi. Jadi, kali ini kita bakal bahas apa ya? Mungkin ngebahas tentang apa ya? Yang menarik sekarang apa sih? 7+1 pekerjaan kayaknya menarik deh. Daripada itu gue pakai kaos kayak gini kayaknya kurang menarik. Kita coba ganti kemeja aja kali ya. Okay, this is flannel. Okay, kita balik ke topik. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Fujan Syahar tadi, dari kelas 5F PGSD kampus UPI Cibiru. That's nice. Nah, kali ini gue bakal ngejelasin 7+1 pekerjaan di Indonesia yang memang cukup menarik di tahun 2021. Ini tuh vlog salah satu tugas. Oke, let's start. Mungkin sebagian dari kalian bakal cukup suka ataupun menarik sama video ini karena video ini ngebahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang memang sepertinya belum dibahas. Oke, karena disclaimer, karena seharusnya saya wawancara ke tetangga ataupun orang-orang sekitar yang memiliki pekerjaan unik, namun saya tidak menemukan orang-orang yang memiliki pekerjaan unik. Daripada disebut pekerjaan unik, saya lebih senang menyebutnya pekerjaan yang memang menguntungkan untuk masyarakat, seperti petani ataupun guru. Selebihnya orang-orang di sekitar rumah saya bekerja sebagai buruh pabrik. Mungkin seperti itu. So, back to the topic. Yang pertama yang bakal aku bahas kali ini ya industri kreatif. Industri kreatif ini masuk ke dalam beberapa bidang kayak perfilman, pertelevisian, periklanan, kuliner, apalagi ya, blog, sebagai selebgram dan lain-lain. Ya, seperti yang kita ketahui, pekerjaan-pekerjaan itu biasanya dilakukan di pertelevisian yang kalian sering tonton tuh, kayak di Trans TV, or channel TV lain. Untuk rate or pendapatannya sendiri itu tergolong minimal atau UMR-nya seharusnya dimulai dari 4 juta. Ya, cukup menarik. Ini tergolong cukup bagus untuk kalian yang tinggal di luar Jabodetabek, karena memang kebutuhannya masih ringan, namun untuk Jabodetabek itu masih kurang seperti itu. Jadi mengikuti UMR di setiap daerahnya. Lanjut ke akuntan. Ya, akuntansi atau biasanya pekerjaannya dalam bidang keuangan, menghitung keuangan suatu perusahaan. Ya, untuk rate atau penghasilannya sendiri sama seperti industri kreatif, ialah 4 juta. Cukup menarik, bukan? Lalu ada desainer produk. Desainer produk atau desainer produk biasa, nggak biasa sih. Mungkin sebagian dari kalian nggak tahu ya, karena produk-produk seperti flannel, t-shirt, ataupun sepatu-sepatu tuh memiliki desainer sendiri. Kayak, lihat,
ini punya desain yang bagus. Nah itu tuh dari desain produk yang biasanya mereka selalu diberi upah sebesar 6 juta rupiah sesuai dengan UMR per daerahnya juga sih, tapi segitu udah lumayan kan. Tapi di tahun ini ya biasa aja sih. Lanjut ke programmer atau biasa yang kita tahu tuh pembuat aplikasi ya, pembuat aplikasi ataupun yang suka ngoding itu, pembuat web dan lain-lain, web designer, programmer dan lain-lain, cukup menarik perhatian kita kan. Kayak gila, tanpa adanya mereka kita nggak bakal bisa pakai aplikasi Instagram, Facebook, and something else like that. Menarik bukan? Untuk upahnya sendiri tergolong masih banyak yang pro dan kontra ya. Untuk per bulannya bisa dapat 5,5 juta, namun biasanya ada juga yang dapat upah sesuai dengan pekerjaan yang diambilnya ya. Jadi kayak mereka mengambil suatu pekerjaan, membuat suatu aplikasi. Setelah aplikasi itu beres, mereka putus kontrak, seperti itu. Putus kontrak atau habis kontrak. Oke, lanjut. Ini yang keberapa ya? Kelima. Oke, data analisis. Data analisis dipakai sebuah perusahaan ataupun masih berhubungan dengan pekerjaan selanjutnya mengenai konsumen ataupun suatu produk mereka. Jadi mereka menganalisis suatu data mengenai produk mereka, apakah produk mereka sangat menguntungkan di bulan itu ataupun tidak, ataupun menurun, seperti itu. Jadi kita bisa tahu suatu produk kayak produk kopi or makanan itu sedang meningkat ataupun sedang menurun. Kita bisa tahu dari pekerjaan data analisis itu. Untuk rate atau penghasilannya sendiri tergolong cukup tinggi daripada programmer ataupun pekerjaan-pekerjaan yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk upahnya sendiri dimulai dari 11 juta per bulan. Besar bukan? Oke, lanjut ke digital marketing. Nah, sesuai dengan pekerjaan sebelumnya ya, data analisis. Setelah kita menganalisis suatu data untuk suatu produk yang kita buat, pasti kita memerlukan digital marketing. Kayak kita tuh butuh solusi bagaimana kita membuat iklan or marketing yang baik untuk konsumen supaya lebih menarik perhatian mereka, seperti itu. Untuk upahnya sendiri tergolong di bawah dari data analisis ya, ada di 5 juta per bulan ya. Saya pun kurang mengerti ya sistem perupahan di Indonesia sendiri, karena saya masih bingung. Nah, mungkin kan menunggu nih ya. Pekerjaan yang ketujuh, ada YouTuber ya. YouTuber sendiri yang kayak kalian tahu, buat video dan menginfluence kalian untuk melakukan sesuatu ataupun mendapatkan suatu ilmu, seperti yang sekarang saya lakukan ya. Menginfluence kalian, konsep yang cukup menarik tapi berat. Kebanyakan YouTuber dari sekarang YouTuber tuh kebanyakan tidak menginfluence penontonnya kepada ataupun mengarah ke kebaikan ya. Kalian tahu lah, konten negatif maupun positif, kalian harus bisa memilah, seperti itu. Nah, back to the topic. Untuk YouTuber sendiri punya upah enggak sih, upah YouTuber sendiri itu rumit namun cukup menarik. Oke,
simpelnya YouTuber mendapatkan upah sesuai dengan jumlah viewers, subscriber mereka miliki, dan jumlah waktu tonton. Nah, untuk viewers sendiri minimal 100.000 untuk bisa mendapatkan upah 2 juta. Untuk subscribernya itu 100.000 sama seperti viewersnya, dan untuk watch real time or something like that. Pokoknya waktu tontonnya harus minimal 4.000. Itu tuh untuk mendapatkan upah minimal 2 juta. Nah, yang saya tahu atau yang aku tahu, banyak YouTuber sekarang yang memiliki upah di atas 50 juta ke atas. Menarik kan? Itu pasti karena kalian yang sering menonton, subscribe, dan nontonnya full dari awal sampai akhir. Itu tuh sangat membantu para YouTuber untuk mendapatkan upah. Cukup menarik. Nah, karena tadi aku udah ngasih tahu 7 pekerjaan dan 7 plus 1 pekerjaan. Nah, sekarang ada bonus ya, plus satunya ialah freelancer or baru kepikiran nih, enggak, oke. Freelancer seperti yang enggak, mungkin sebagian dari kalian belum tahu. Freelancer tuh pekerjaannya ialah pekerjaan industri kreatif or something like that, kayak sebagai penulis, membuat konten, ataupun artis. Tunggu, disclaimer, artis di sini ialah seseorang yang menciptakan suatu karya seperti gambar, musik, dan lain-lain. Jadi penyebutan artis kepada selebriti itu kurang cocok karena belum tentu semua selebriti menghasilkan sebuah karya. Nah, untuk freelancer sendiri tergantung, upahnya tergantung. Seperti saya sendiri, saya seorang freelancer artist, yang berarti saya membuat suatu gambar atau pesanan gambar seperti vektor, ya gambar-gambar lain lah, kayak logo or something like that gitulah. Untuk pendapatannya sendiri saya masih di bawah 1 juta karena upah saya tuh menghitung dari hasil karya yang saya buat. Misalnya red card saya itu untuk satu gambarnya, untuk gambar orangnya ya, misalnya vektor, red cardnya itu 50.000 per kepala. Jadi setiap satu kepala yang saya gambar bisa mendapatkan 50.000, dan saya bisa mendapatkan 50.000 lagi jika saya menggambar satu kepala lagi. Seperti itu. Jadi tergantung situasi dan kondisi pesanan. Mungkin kita tambah aja lah judulnya menjadi 7 plus 2 pekerjaan. Menarik bukan? Untuk satu pekerjaan lagi yang terakhir ini, untuk kalian yang masih SMA ataupun kuliah yang udah di 17 tahun, udah punya KTP, kan bisa kerja, bisa cari uang part time. Oke, menarik. Part time atau kerja sambilan bisa dilakukan setelah kita melakukan kegiatan kegiatan apa ya? Kegiatan belajar di sekolah ataupun di kampus. Ya, menarik. Jadi part time ini dilakukan di suatu perusahaan ataupun jadi freelancer, itu termasuk part time. Tapi untuk part time sendiri mungkin kita enggak full time kerjanya, enggak 9 jam, totally 9 jam ya. Pendapatannya tergantung, ada yang sesuai dengan perusahaannya, ada yang tergantung sesuai red card yang mereka buat, seperti yang
udah aku tadi jelasin red card sebagai artis tuh gimana. Ya, tergantung artisnya juga kan. Untuk part time di sebuah perusahaan seperti Indomaret, nah kalian bisa nih part time di Indomaret as cashier ataupun kurir di Indomaret. Untuk pendapatannya tergantung. Aku belum cari risetnya sih, tapi cukup menarik untuk nambah uang saku jajan sebagai siswa ataupun mahasiswa. Lumayan kan ya. Mungkin itu 7+2 pekerjaan yang udah aku jelasin. Mungkin selebihnya semoga kalian terinfluence untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan terpatok pada pekerjaan-pekerjaan yang udah aku sebutin tadi. Cita-cita kalian bisa aja sebagai polisi, tentara, pilot, ataupun yang lainnya yang bisa membantu ataupun membuat kalian senang dan punya nilai positif ataupun bernilai positif bagi masyarakat lah, seperti itu. Ada feedbacknya untuk masyarakat. Ya, kalian tahu lah mana pekerjaan yang bagus dan buruk, seharusnya sih seperti itu. Mungkin sekian. Pusing juga sih, endingnya gimana ya? Udah, gak usah basa-basi. Kita akhirin video